Apa yang kita lakukan demi sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun itulah hal yang membuat persahabatan memiliki nilai keindahan. Ya, drama kali ini bercerita tentang 3 sahabat yang menganggap kalau persahabatan mereka tuh akan baik-baik saja sampai mati. Tapi kenyataannya gak semudah itu, dimana pada akhirnya mereka malah musuhan. Mengapa begitu? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Suatu hari di sebuah diskotik, sekelompok pemuda ngamuk mencari Kim Dae-sik yang telah menggoda salah satu pacar mereka. Membuat si baju oranye bernama Gyu-tae takut segera menunjuk teman yang dimaksud. Jelas dong, sebagai pria berharga diri tinggi dan terkuat di daerah itu, Dae-sik maju melawan mereka. Tapi kan dikeroyok seperti itu, jelas Dae-sik gak mampu. Dan meskipun gak tahu berkelahi, sebagai teman, Gyu-tae tetap berusaha melindunginya. Namun tiba-tiba, ya, dialah muncul yang gak mungkin membiarkan temannya dikeroyok. Meskipun ujung-ujungnya dia juga berakhir bonyok. Tapi karena itu mereka pun bersumpah untuk menjadi sahabat sejati sampai mati. Tapi 42 tahun kemudian, ketika salah satu tetangga mereka meninggal, si muncul malah ngamuk-ngamuk menagih utang almarhum. Gak peduli kalau itu acara pemakaman, bahkan pengennya tuh dibayar pakai uang duka. Jadinya anak dan keluarga almarhum melawan, sehingga muncul pun memanggil Dae-sik dan Gyu-tae yang ada di sana. Tapi mereka mah gak mau nolong karena udah lama kesal dengan sikap muncul yang pelitnya tuh di luar nalar. Bahkan dulu tuh si muncul mencabut gigi emas orang meninggal hanya karena belum bayar utang. Dan itu membuat mereka nyesel telah bersumpah menjadi sahabat si muncul. Hal yang sama terjadi kepada istri mereka, selalu saingan harta berkedok persahabatan sosialita. Dan biasanya nih dalam perkumpulan emak-emak sosialita pasti ada satu ibu kaya yang jadi sebagai. Dialah istri si muncul bernama Mija. Sedangkan emak-emak sisanya hanyalah remah-remah. Salah satunya istri Dae-sik bernama Hye-suk. Hanya saja karena Mija selalu membahas tentang Hye-suk yang sewa ruko di tempatnya, bahkan tinggal di rumah cadangan yang satu pekarangan dengannya, Hye-suk pun kadang kesal menyinggung Mija yang pantas jadi orang kaya karena selalu mendukung suaminya itu. Ya, sebagai orang kaya baru, pelitnya si muncul sudah di luar ekspektasi. Bahkan setan pun malas dekat-dekat dengannya. Lihat aja kelakuannya yang ngambil pakaian bekas di tong sampah. Padahal itu hadiah buat istrinya. Gak hanya itu, muncul selalu memaksa bininya naik bus padahal taksi sudah dipesan. Dan gokilnya lagi, di rumah muncul menerapkan aturan kalau istri dan 2 anaknya hanya boleh pipis di saat bersamaan biar ngirit air dan listrik katanya. Kan si Mija jadi malu, aib keluarganya dibongkar. Berbeda dengan Hye-suk yang tersenyum puas. Tapi saat mereka pulang, Mija seketika punya ide. Dengan sengaja ngomong ke yang lain kalau harusnya tuh yang bayar kali ini adalah mereka yang belum pernah naraktir. Dan itu adalah Hye-suk. Jelas dong karena gak mau malu, Hye-suk dengan pedenya memberi kartu kreditnya. Tapi ya, itulah yang ditunggu-tunggu si Mija. Apalagi saat Hye-suk menuduh kalau mesin edisi restorannya tuh rusak. Membuat Hye-suk malu dan kesal, segera nelpon suaminya. Tapi Dae-sik gak ngangkat telepon. Ya, gimana mau ngangkat kalau Dae-sik dipusingkan dengan urusan bank akibat gak diberi pinjaman lagi. Penyebabnya karena dia sudah banyak pinjaman kredit yang telat bayar. Nah, saat lagi pusing-pusingnya, si muncul malah nongol kayak hantu. Marah-marah karena Dae-sik gak membelanya di pemakaman tadi. Kan Dae-sik yang kesal langsung mendorongnya, malas berurusan dengan manusia yang gila uang itu. Hal yang sama terjadi kepada mereka, di mana Mija dengan sengaja membiarkan Hye-suk membuka pagar. Ya, seperti yang disinggung tadi, Hye-suk nyewa rumah cadangan si Mija. Tapi meskipun kaya, putra Mija dipanggil Udin adalah seorang pengangguran, padahal lulusan Universitas Seoul, bahkan sudah berumur 30 tahun. Alasannya karena Udin sudah terkontaminasi oleh influencer investasi, merasa bisa kaya dengan invest saham tanpa punya kerjaan utama. Sudah senang dengan sahamnya yang naik, padahal sahamnya cuma seuprit. Berbeda dengan putri Hye-suk dipanggil Wati, sudah kerja keras sejak dini,
Bahkan koin nganggur pun gak disia-siakannya. Tapi saat pengen berangkat kerja, kan koin yang terhambur itu membuat Udin jadi ilfil. Ada ya manusia yang masih ngumpul recehan. Lihat dong dirinya, yang mainannya tuh koin kripto. Dan perbedaan itu selalu membuat mereka bertengkar. Nah, melihat suaminya datang, Hyesuk pun segera menariknya masuk ke warung ayam goreng sepi yang disewanya dari si Mucul. Bertanya tentang kartu kredit yang diblokir. Sehingga Desik pun cerita terkait pinjaman bank yang gak bisa cair. Bahkan utang yang kian menumpuk. Di saat yang sama, sebagai pemilik kompleks ruko, si Mucul selalu seenaknya menegur para penyewa. Mulai dari sampah sampai iuran keamanan. Tapi dengan kata yang merendahkan, sehingga tak ada satupun penyewa yang senang kepadanya. Gyute sendiri kerja sebagai sales sewa ruko di tempatnya si Mucul. Dengan bahasa semanis gula, membujuk penyewa baru. Tapi, ya itu penyewa yang direndahkan si Mucul tadi, ngamuk-ngamuk. Karena katanya Gyute kalau pemilik rukonya baik hati, tapi faktanya pelit. Ibaratnya nih, daripada beli garam, si Mucul pelit itu mending mompa air laut untuk membuat garam. Pokoknya ia pengen pindah detik itu juga. Kan Gyute jadi panik, tapi terlambat. Penyewa baru ini langsung membatalkan sewanya. Beralih ke Udin yang disuruh emaknya blended, tapi malah dengan sengaja pakai jaket olahraga. Bahkan ngaku suka pakai sandal karena kakinya kutuan. Biar gadis ini tuh ilfil kepadanya. Di saat yang sama, warung ayam Desik sudah sepi. Si Mucul malah menerima penyewa baru yang juga buka warung ayam dengan 1 juta promosi. Sehingga Desik pun protes kepada Gyute. Namun Gyute juga hanya nurut oleh bosnya. Jadinya Desik pun melabrak si Mucul. Tapi kan sebagai manusia pelit, Mucul gak peduli soal etika bisnis. Toh dirinya juga lagi berbisnis. Membuat Desik semakin marah. Sampai-sampai Gyute harus melerai mereka. Tapi masalahnya, congor si Mucul ini memang udah gak ada saringannya.